Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Krisma Yuwanti. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari sosiologi sebagai ilmu part 2 atau bagian kedua. Indikator kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama menjelaskan manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Yang kedua, gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individual. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Berbeda dengan manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan terasing di masyarakatnya. Demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Maka manusia selalu akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Manusia hidup dalam masyarakat. Masyarakat menurut Paul B. Horton dan C. Hunt merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Di dalam masyarakat, menurut Cathy S. Tully, orang-orang saling berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Dalam proses ini, berbagai gejala sosial terjadi. Gejala sosial dapat diartikan sebagai fenomena yang ditandai dengan adanya permasalahan sosial dalam masyarakat. Contoh gejala sosial antara lain adalah kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya, keyakinan agama mempengaruhi praktek ekonomi. Kepentingan ekonomi menentukan teori politik. Bentuk dan jenis gejala sosial. Berbagai gejala sosial menurut Guglielmo Carcetti dapat dikelompokkan dalam bentuk gejala sosial yang menentukan atau the determinant social phenomenon dan bentuk gejala sosial yang ditentukan atau the determining social phenomenon. Gejala sosial yang menentukan merupakan bentuk gejala sosial yang mengkondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. Gejala sosial yang ditentukan merupakan bentuk gejala sosial yang menjadi kondisi reproduksi atau menggantikan gejala sosial yang menentukan. Gejala-gejala sosial menurut Pitrim Al-Sorokin dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gejala sosial religius.
Misalnya, perayaan panen padi. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Misalnya, gejala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Yang ketiga, gejala sosial politik. Misalnya, terjadinya praktik politik uang untuk memenangkan pemilu. Yang keempat, gejala sosial hukum. Misalnya, ketidakdisiplinan pengendara sepeda motor di jalan raya. Berdasarkan tingkatannya, menurut Norman Blake, ada tingkatan gejala sosial. 1. Gejala sosial mikro. Terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang kedua, gejala sosial meso. Terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. 3. Gejala sosial makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar. Demikian materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.